Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Economic calendar minggu ini udah beres ya, jadi Jumat, Sabtu, Minggu lebih fokus ke TA aja. Nanti hari Minggu kita akan update seminggu ke depan ada apa aja yang penting ya. Oke, sekarang masuk dulu ke Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance galau. Kenapa galau? Karena ya balance sheet-nya naik lagi. Kemarin kan sempat nge-flat nih. Udah nge-flat, baru aja tiba-tiba keluar news. Bukan news lah, baru ke-update lagi, turun. Tadi pagi gue baru lihat, wah gila turun nih ya. Nah ini membuat kemarin jadi ada perlawanan dari Bitcoin Dominance. Begitu ya. Ya jadi kalau gua pribadi sih ini kan turun lagi jadi masih 60-40 sih. Ya supaya apa ya supaya rasio portofolio lu aman begitu nggak terlalu sembrono lah kesan seperti itu ya. Tapi kalau sampai lu mau ambil resiko lebih ya monggo-monggo aja sih, tapi harus siap dengan resikonya gitu. Jangan sampai kayak waktu di April Maret gitu kan ya. Ya, wah, tenang, altcoin season pasti nggak mungkin nggak. Taunya ya bagi lu yang gila-gilaan di masa-masa April Maret ya sekarang pasti sedih gitu karena kebanyakan alts. Apapun itu selama kurang lebih setahun, ya setahun kurang lah ya, 10 bulan mungkin 10-11 bulan, itu altcoins itu ya cenderung menderita gitu dibandingkan dengan BTC. Begitu ya. Jadi ya lagi-lagi kalau gue pribadi sih 60-40 lah. Begitu. Itu udah lumayan gede sih sebenarnya altsnya kalau mau ngomong ya. Jadi yang penting satu aja sih, lu harus siap dengan resikonya kalau sampai lu mau lebih dari rasio itu. Begitu karena akan jauh lebih volatile porto lo begitu. Apalagi yang isinya semua cuma altcoins gitu. Rata-rata yang merengek-rengek ke gua tuh yang isinya meme semua tuh alt semua. Kalau alt semua masih mungkin oke lah, masih ada ketahan. Tapi kalau semuanya memes tuh, waduh bang, hancur bang, gimana bang? Oh ya gimana nggak tahu. Kalau gua udah bilang 60-40 begitu, 60-40 aja mungkin masih bisa sport jantung, apalagi lo 100% memes. Nah jadi lagi-lagi investasi itu masalah lu menjaga resiko. Lu bisa jaga nggak? Dan mungkin lebih tepatnya lu bisa menjaga resiko sesuai dengan risk tolerance lu nggak? Gitu. Kalau sampai lu stres berarti kan gagal. Begitu. Ya, tapi kadang-kadang ada orang juga yang minus gede juga santai. Jadi ya tergantung lu tipe trader seperti apa, agresif, intermediate atau konservatif. Begitu. Tapi yang paling gua nggak mau tuh adalah, wah, gua agresif, pas udah turun, aduh bang, gimana ya bang? Lah ya nggak tahu, katanya agresif. Waktu turun panik. Begitu. Jadi ya harus bisa menjaga resiko dan harus bisa juga bertanggung jawab atas pilihan lu. Begitu. Karena kita udah bahas berkali-kali, ada resikonya, lu mau ambil ya monggo. Tapi jangan sampai udah ambil resiko terus, aduh gagal nggak sesuai harapan, gimana nih bang? Ya nggak tahu. Kan udah siap katanya. Ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan komen. Yang pertama dari Ardo Alkautsar. Biasanya banyak news positif, tapi reaksi market akan reaksi kebalikannya. Nggak selalu sih. Kalau kita ngomong biasanya ya mungkin gini, lu ngeliat beberapa kali contoh yang kita bahas di video ini ya. Tapi ada juga news bagus terus lanjut aja naik ke atas juga ada seperti itu ya. Kayak contoh tuh Cardano. Cardano sebenarnya news bagus. News bagus, waktu udah keluar newsnya lanjut naik tuh waktu di zaman-zaman ini ya. Zaman-zaman di sini nih. Wah, ya sebelumnya tuh ya begitulah ya tiba-tiba ada upgrade tertentu, boom. Begitu. Cuman mungkin gini deh. Pertanyaannya hype nggak? Kalau hype itu gua ngerti. Sering kali terjadi buying the rumor and selling the news. Tapi kalau nggak hype, bisa kayak Cardano contohnya. Ya, gue spesifiknya lupa ada upgrade apa. Cuman secara fundamental it's good. Begitu ya. Dan juga selain dari itu, si Hoskinson juga ini ya, dia tuh kepilih menjadi kayak tim advisernya si Trump begitu, which is yaitu perubahan fundamental mereka juga ya. Jadi mereka secara politically lebih safe di US begitu ya. Nah, gitu deh. Ya, kurang lebih seperti itu. Next. Dari Anwarah Wasadi. Om Toshi, mau minta saran. Selama kemarin itu pembagian persentase portofolio investasi saya 50% ETH, 35% XRP, dan 10% BTC. Sisanya Solana. Udah salah sih dari awal karena mikir ETH ada potensi. Nah, sekarang portofolio saya jadi kebalik, XRP naik 45%, bahkan di atas ETH. Untuk market saat ini, apakah perlu saya CL ETH dulu terus masuk ke XRP? Soalnya dari news semua condong positif ke XRP. Tapi rasanya salah kalau harus paper hand gini.
pengen benerin presentasi portofolio tapi market lagi rally. Saya baru di kripto dan takut mengambil keputusan. Minta saran untuk masukan. Haruskah saya perbaiki dulu sekarang atau biarkan saja market yang sudah ada sekarang perbaiki saat waktu TP saja? Saya ingin cut 50% dari ETH dan masuk XRP atau SOL. Atau diamkan saja di ETH, ada potensi walaupun tidak sesignifikan XRP atau SOL. Kalau menurut gue justru lu harusnya mikirnya BTC. Karena lu nggak, kayak lu fondasi lu cuma 10% BTC. Menurut gue daripada lu mikirin gimana nih buat ininya ke XRP atau ETH atau ya alts in general, lebih baik lu gedein dulu BTC begitu. Jadi yang ini udah nanggung lah ya, udah nanggung, udah gimana lu posisinya sekarang juga ya dari awalnya ya kayak yang lu bilang, dari awalnya udah ada salah gitu bikinnya ya. Nah, jadi kalau sekarang mau akumulasi lebih baik fokusnya ke BTC untuk menjaga integrity dari portofolio lu gitu, untuk fondasinya kuat gitu. Karena gini, ini kan lu berharap nanti di cycle ini lu bisa TP semua kan, tapi we'll never know ya, kadang-kadang bisa aja ke bawah temen, ke bawah apa, akhirnya gagal TP begitu. Nah, kalau seperti itu, historically speaking, paling aman kalau lu nyangkut di satu cycle, itu lebih baik nyangkut di BTC begitu. Nah, jadi kalau menurut gua ya berdasarkan teori yang kita sudah sering bahas ya, portofolio yang rasionya tepat ya kita bikin BTC lebih besar. Nggak harus kayak 60 lah kalau misalnya lu ngerasa aduh bang nggak apa bang gue sih ambil resiko ya, tapi jangan 10% juga, 10% terlalu kecil menurut gua begitu ya. Next dari 1% 1% of the 1% Slayer. Oke, siap ya. Di menit 82 di 8 menit lebih 25 detik kemungkinan naik printing money buat cairin asuransi dan pemulihan LA. Ya, itu kita harus tunggu aja nanti faktanya seperti apa begitu. Apakah mungkin ini bisa dijadikan satu alasan untuk QE? Maybe, we'll never know ya. Tapi intinya sih ya kita santai aja, bereaksi nanti kalau sampai sudah ada ketok palunya begitu. Kalau sampai udah mulai ada stimulus dan lain-lain, ya we'll see apakah dia akan langsung ngaruh ke kripto atau enggak gitu ya. Next dari Nur Cahyo Lestianto. Balance sheet turun lagi ya kok? Yes, turun lagi. Ya kemarin padahal udah mulai flat, sekarang turun lagi. Makanya ada perlawanan dari Bitcoin Dominance. Itu kalau nggak turun lagi mungkin lanjut lagi ya. Si BTCD-nya lanjut terjun payung. Tapi karena balance sheet-nya mulai dari flat turun lagi, jadi ada peningkatan di Bitcoin Dominance ya. Next. Dari apa nih? Mikains, itulah kayaknya ya, Mikains. Kok mau nanya, saya kan setiap bulan nabung di BTC 2-3 juta dan konsisten. Jadi kalau waktunya bearish, saya hold terus tanpa dijual, worth it nggak ya? Atau harus dijual lalu masuk kembali? Karena saya biarin aja, yang penting rutin nge-buy dan konsisten setiap tanggal yang saya tentuin kok. Bagaimana pendapat dari kok? Jadi tergantung lo gimana nih. Kalau lo DCA murni ya udah lo hold misalkan mau berapa 5-10 tahun ke depan terus aja beli, bear market beli, bull market beli terus sampai target lo kena ya, secara bentuk fiatnya berapa misalkan lo lihat oke, gue pengen sampai misalkan se-M gitu, amin gitu ya, sampai se-M ya udah lo terus beli sampai udah se-M ya udah tutup beres gitu. Atau kalau lo mau kayak gue trader ya, investor yang bisa seringkali disebut sebagai position trader begitu, which is kita per business cycle. Nah kalau per business cycle in theory kuartal 4 tahun ini beres begitu. Jadi ya tergantung lo mau seperti apa. Kalau lo pengen TP ya mungkin dengar-dengar nanti di kuartal 4, biasanya November Desember, di situ seringkali akan menjadi cycle top begitu. Ya nanti tenang deh, kalau buat lo yang pengen TP kayak gua ya nanti terus aja stay tune di DCWT, kita akan bahas kapan begitu ya. Next dari PDMGA. Bang Toshi, lebih bagus beli lahan buat tanam sawit apa beli BTC? Mohon pencerahannya. Ya kalau dari perspektif gue mending BTC ya. Sawit itu, ortu gue ada berapa kali berbisnis untuk ya sawit gitu ya dengan ya teman-teman mereka gitu ya. Itu nggak semudah yang kayak kita pikir begitu, dan itu sering ngerusak tanah ya. Si kelapa sawit itu sering ngerusak tanah dan itu ribet jujurnya ya. Nah ya bener nih ya, sawit bikin rusak lingkungan, bener, merusak banget gitu. Dan itu tuh ujung-ujungnya ya intinya tidak semudah yang kita pikir lah gitu. Banyak orang berpikir udah deh beli aja sawit, buat sawit. Ya udah dipakai sawit, lu beres, udah tuh tanah langsung gak kepake buat apa-apa gitu. Jadi kalau gua sih mending BTC aja sih ya.
at least itu pengalaman gue lah, atau lebih tepatnya pengalaman dari ya sisi gue lah, karena gue pernah ngeliat juga ortu gue dulu begitu ya. Next, dari Windy Suparmono, Bang Toshi, maaf OT ya. Saya cuma penasaran liatnya. Nampak Bang Toshi orangnya tinggi besar nih. Aduh, bener nih, out of topic ya. Mungkin tinggi 150 sentian ya. Ya rahasia tepatnya berapa, tapi ya gue nggak kecil sih ya, gue cenderung dihitung lumayan gede lah. Ini bener-bener out of topic banget nih, Sato ngisengin gue nih kayaknya milih ini komen ya. Oke. Jadi beres ya, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan komen kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Yang pertama kita bahas dulu render. Ini lanjutan yang kemarin ya. Retest 1, retest 2 sudah terjadi di EMA20 sebagai support, artinya kita sudah kebuka posisi long. Nah, posisi long kita ini target TP-nya adalah di MA50 begitu ya. Jadi buat lo yang sudah punya posisi long di render sesuai dengan pembahasan DCWT kemarin, ya jangan lupa dipasang target TP-nya begitu ya. Posisi spot MA20 7,02 dan MA200. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kemarin terjadi retest pertama di angka 1,052. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long ya. Nah, posisi long kita ini target TP-nya sebenarnya kalau mau dibilang ya bisa di struktur sini sih ya. Literally di harga running sekarang sebenarnya di sekitar 1,114. Atau kalau lebih agresif ya mungkin bisa juga di struktur yang lebih di atas di sini ya, di angka 1,2242, tapi itu adalah target TP yang agresif ya. Untuk posisi spotnya di angka 1,052, lalu di MA50 di 1,02 dan juga di 0,98 atau MA20 begitu ya. Next kita masuk ke XRP. XRP setelah ngepump 12% kemarin lusa, ya kemarin ngepump lagi 10. Gila, luar biasa untuk XRP ini ya. Ya tapi belum ada setup jadinya karena yang ngepump gitu. Gimana? Yang sudah akumulasi senyum nggak? Ya senyum lah. Gile lo kalau nggak senyum ya. Persentasenya gila profitnya ya. Ya itulah. Jadi intinya orang yang terus akumulasi yang ujung-ujungnya senyumnya paling lebar. Begitu. Yang tebak-tebakan stres sendiri ya. Untuk posisi spot di 2,73, 2,61 dan MA20 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua. Sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini, seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Terdengar mudah, terdengar simple, tapi udah banyak yang ngomong gak semudah itu Ferguson ya. Ya memang benar, tidak semudah itu. Apalagi buat yang mentalnya awalnya pejudi begitu ya. Harus pelan-pelan dipaksakan untuk biasa menjadi investor yang gak tebak-tebakan, yang gak pakai uang panas,
Dan ya berpikirnya jangan cuma sehari profit berapa begitu ya. Berpikirlah lebih jangka panjang. Berpikirlah cycle gitu ya. Jangan cuma seminggu, sebulan, sehari berapa persen, nggak bisa lah kayak begitu ya. Tapi ironisnya yang mikir panjang malah lebih profitable jauh dibandingkan yang wah maksain hari ini harus profit berapa ya. Dan yang terakhir kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.